pakai direkam. Mau kalau Ini juga dikasih tahu nih, di ininya nih. Cara pemasangan. Ini bener kan ini ya? Ya Allah, ini ordernya tuturin dulu kali ya. Nih ini kalau ini ditekan biar udah naik ya. siap. Itu udah direkam. Udah. Nah, ya, ini aku dari yang aku dapat yang ibarat terbaru tapi kurang lebih sama ya. Nah, jadi udah kita harus tahu dulu. Nah, itu usianya cukup bulan atau enggak? Kalau misalnya dia memang cukup bulan, ya udah lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya adalah kita kan Tadi diskusi. tonus otot menangis tadi. Nah, menangis paling kuat. Menangis itu berarti belum tentu dia bernafas. Bernafas belum tentu menangis. Tapi kalau menangis sudah pasti dia bernafas. Nah, jadi kalau udah bayi nangis itu kita udah tenang. Apalagi menangisnya kuat. Ya. Nyaring. Nah, terus habis itu setelah menangis, oke, menangisnya bagus. Terus habis itu apa? Kulitnya warna Kulit. Boleh warna kulit. Ada Tonus lagi yang otot. jadi pergerakan tonus otot. Jadi pertama 3 itu dulu, baru yang lain-lain. Kenapa 3 itu aja? Karena memang disadarkan kita lihat dari nilai 3 itu khususnya menangis sama tonus otot. Nah, kalau emang udah bayi ada salah satu jawaban di antara 3 itu yang enggak, kita harus lanjutkan ke resusitasi neonatus. Ya, resusitasi yang paling, nah, kalau misalnya 3-3-nya itu iya, ini ada hal yang sama. Oh ya. Nah, sebelum ingat, oh ya, ini nih penting. Jadi sebelum bayinya datang, ini selalu harus ada ya, alat-alat udah disiapin. Itu sebenarnya lupa diomongin sih. Jadi semuanya udah disiapin, selimut, dan selimut ini double. Kenapa? ganti. Mau ganti Ganti deh. kalau Ya. basah. Jadi ketika dia datang, udah inian, kan basah tuh. Nah, pasti kan kita bayi yang udah dari itu pasti diganti, terus dari sini kan pasti ngelapin segala macam ya. Jadi ketika udah bayi datang, pertanyaan itu udah langsung terus, oh ya udah datang sini, bayi cukup bulan, nangisnya kuat, ininya kuat, apa tonus ototnya oke, ini langsung sambil gini. Nah, langsung berarti lakukan perawatan rutin. Jadi salah satu, nah langsung Bufat mantap. Jadi perawatan rutin itu dilakukan, mau resusitasi atau enggak itu adalah yang harus dilakukan, ya kan? Jadi lakukan perawatan rutin, terus habis itu kita keringkan semua dari, kalau lagunya gitu ya, dari kepala terus sampai ke bawah, kaki semua dikeringkan, terus sisihkan. Nah, itu ada ininya ya, kalau udah sisihkan yang Itu kotor. kalau misalnya banyak lemak-lemaknya nempel banget gitu. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belakangan. Justru bagus lemak-lemak. Oh iya, setiap, aku jadi lupa. Bayi lahir, kalau emang bayinya kecil atau apa, jangan lupa, nggak apa-apa untuk jaga-jaga siapin plastik. Kira-kira tahu nggak buat apa? Oh, buat suhu tubuh. Iya, betul. Karena orang-orang yang bayi kecil biasanya memang dia takutnya hipotermi. Dingin. Ya, jadi takutnya untuk menjaga Tidak suhunya, mempertahankan. selain ini tetap dibungkus plastik nggak apa-apa. Oh, bayinya masukin plastik. Iya. Iya, Oh, tapi nggak menginikan ini. Ah, iya. Badannya aja. Ya, untuk menjaga kehangatannya. Nah, memang pertama itu. Nah, habis itu kalau udah semua dibersihin, terus habis itu diganti, ini kan kita sambil diskusi ya, udah diiniin, terus habis itu apa lagi? Pertama jangan lupa, Terus ini rangsangan. apa? Ini apa? Sambil rangsangan tadi. betul, Bukan. sambil memberikan rasa taksil ya. Terus habis itu tetap reposisi. Pertama reposisikan bayi. Anggap aja ini bayi lagi dalam keadaan masalah, Dok ya. Iya. Ini kita Belum, perawatan belum rutin penilaian. dulu. Ceritanya Oh, misalnya rutin tiga-tiganya oke deh. Oh, rutin dulu ya. Nah, di sini, nah ini ingat di sini. Ini aku pakai yang baru aja ya. Ini perawatan rutin ya. Perawatan dulu. rutin itu menghangatkan, suhu pastikan, reposisi. Terus kalau ada yang jadi kalau misalnya bayi menangis kuat ya, bagus segala macam, tapi tetap kita lihat apakah ada sekret atau cairan. Oh iya, itunya. Dili. Dili, ambil dili. Suction juga ya. Kalau enggak diliin aja, ngapain dili ini? Nih, anggap aja dili ya udah. Ini tadi yang di Ya. bawah. Udah gitu itu aja. Ya. Anggap aja ini dili. Oh iya, anggap aja nggak apa-apa. Apa aja diri. Ini buang segala macam, reposisikan lagi. Jadi terakhir selalu direposisikan lagi. Bayinya udah menangis kuat, sudah dipastikan. Jangan lupa hitung DJJ-nya. Ini seperti biasa aja ya, segala macam. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang enggak, bayinya misalnya menangis, dia hanya bernafas atau merintih atau ada retraksi. Nah, misalnya atau retraksi. Oh ya, ingat posisi bayi seperti apa harusnya? Ekstensi. Semi ekstensi. Semi, ya. Jadi tidak boleh terlalu ekstensi, tidak boleh ini. Jadi emang ada jadi ada batas boleh. Biasanya batasnya itu di bawah ini. Iya, di bawah itu. Ya, batasnya sedikit aja. Jadi semi ekstensi. Nah, posisi bayi semi ekstensi, terus habis itu ada salah satu. Nah, apa yang harus kita
periksa dengan cepat karena memang kan semua perawatan rutin harus cepat ya, karena dulu algoritma yang dulu itu langkah awal perawatan rutin itu 30 detik atau 60 detik, nanti nambah 30 detik terus nanti Baru ada nambah lagi. 60. Jadi lebih agak lama. Kalau yang sekarang mungkin 60 detik udah dengan VTP, udah dengan Iya. CPAP. Nah, di resusitasi neonatus kalau perawatan rutin aku yakin teman-teman pasti udah Udah biasa. inian ya, udah biasanya. Nah, yang perlu ini kan kadang banyak ya, ini aduh ini kemana. Intinya teman-teman ingat ketika resusitasi neonatus ada bayinya sesak atau enggak, sekarang kita yang mau kasih bantu itu apa? Pernapasan khususnya. Jadi Nilai. jadi untuk bayi itu kan teman-teman ada namanya ABC ya. Kalau misalnya kegawat daruratan ada yang CAB, kadang-kadang bingung yang benar ABC atau CAB atau apa. Untuk neonatus jadi nggak semuanya itu kita sama ratakan. Jadi untuk neonatus atau kejadian yang memang khususnya neonatus itu adalah problemnya banyaknya di airway. Jadi itu adalah ABC. Jadi memang urutannya airway, breathing, circulation. Nanti untuk CAB nanti aku lagi jelasinnya nanti lagi. Ini kan kita lagi di neonatus, jadi pakai emang ABC khususnya di airway. Problem bayi adalah airway. Beda dengan dewasa yang mungkin bisa dengan kompresi atau apa nih. Bayi umumnya di airway. Jadi ketika bayi datang kita udah harus mikirin bayi itu menit pertama kita lihat nanti harus pasang kan saturasi. Oh jangan sampai lupa, semua langsung pasang. Jadi nanti Saturasi kan kita ketika punya. Saturasi Juga ya? bukan, Iya. tapi Ini juga nggak ada? suhu, Ini suhu, saturasi, ini suhu. nah itu Saturasi semua kita dipas. punya di Nah, ada saturasi ya, saturasi itu berdasarkan teori itu diusahakan di sebelah tangan kanan karena di modelet itu saturasi transductal. Jadi memang kalau bisa tangan Harus kanan. di kanan. Terus habis itu nanti dilihat saturasinya. Kalau memang saturasinya 60%, menit pertama normal nggak? 60% enggak. Jadi bayi pertama kali datang dari ibunya itu memang dia 60% dari tenaga kerja. Kenapa 6 menit pertama bisa normal? Teman-teman bisa lihat di sini, ini fungsinya nggak apa-apa. Nah, 1 menit jadi masih normal ya. Nah, di situ ada ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kadang-kadang kita nggak puas kalau waduh apa ini. Jadi kadang-kadang kalau kuliah masih 80, ini udah menit keberapa ya tadi? Nah, makanya ketika ada yang orang ini yang lahiran harus udah tahu dia lahir jam berapa, memang itu perlu. Iya benar. Untuk kita hitung, oh tadi udah sekitar sekian menit, saturasi sekian, oh masih inilah normal segala macam, ya udah. Kalau misalnya tiba-tiba saturasinya nggak sesuai atau apa, atau enggak misalnya tanpa lihat saturasi, bayinya cuman ini, jangan terpantau saturasi, ya kita bisa lihat habis itu saturasi tapi cepat, terus habis itu oh ini bayinya kok ini ya, kan kelihatan ya langsung beda. Iya. Kita nggak mungkin bayinya lagi ini kita lihat tunggu saturasi. Keplek juga Ya biasanya kelihatan, ada kelihatan keplek atau apa ya. Nggak ada gerakan Nah, saturasinya jelek gitu. Nah, itu apa yang teman-teman harus lakukan. Tadi saya bilang A, B, C, airway. Nah, cara ingin tahu mau ngasih VTP, jadi ada 2 hal yang perlu dikasih. Kita bisa kasih bantuan pernafasan itu bisa berupa VTP atau CPAP, itu tergantung berhubungan dengan juga denyut nadi. Makanya nanti ketika udah ada baik kayak gitu, langsung hitung denyut nadi harus pakai stetoskop di bawah ictus cordis di daerah perbatasan linea papillemae di sebelah kiri. Ya, jadi dada kiri. Jadi kalau misalnya ada yang kita jaga berapa orang ya? Kalau Dua. kurang Kurang Iya, sebenarnya. sebenarnya minta Dua. tambah 2. Dua dong. Pagi Nggak 2. tuh, waktu 2 itu aku pernah lihat 3 tuh. 3 kalau malam. 3 jarang, tapi jarang Malam loh. jarang. Paling ada Kadang sebulan itu ada 2 3 bidan 2 nggak? Ada 2, ada Kadang perawat 2. perawat dua. Gitu. nggak pasti. Iya. Aturan malamnya dibikin 3 Harusnya bidannya 2 ya, Ruk, ya. Iya, bidan 2 kalau bisa, bidan 2 perawat 2. Pengennya mah dong. Iya, ditambah. sebenarnya gitu. Jadi, ya udah deh. Ya, di. Kok lanjut nggak ada. Nah, terus habis itu nanti kalau ada yang apa di crop gitu aja. Iya. Nggak apa-apa tuh memorinya. Oh. Nah, terus habis itu udah nih kita lihat aduh bayinya kok ini. Nah, jadi nanti ada yang emang mimpin. Kan bayi kan harus gini sebenarnya ya. Bayi baru lahir, bayi normal pun kebiasaan kan kita begini ya. Iya, begitu. Harusnya bayi lahir tetap harusnya sebenarnya begini. Oh. Gini dulu. Kalau semuanya udah stabil ini udah bagus ini bayinya ini. Reposisi udah ya udah posisikan seperti biasa perawatannya kalau udah dicek gitu. Kadang kita tuh ngeringinnya langsung di tempat sana dong. Oh. Buang cairan pun langsung di tempat sana. Nggak apa-apa Dan juga posisinya sih. juga emang kayak gini kan mereka nih kayak Transang gini. taktil juga udah bisa dimulai dari awal. Iya, kita langsung transang taktil langsung buang. Bisa nggak apa-apa itu kan mempercepat lagi. Jadi Iya. pas sudah kesini lebih inian. Iya. Cuman ketika kesini pastikan dulu lagi posisi seperti ini dulu segala macam. Kalau udah ya udah langsung kalau udah Bentar. nadinya udah bagus. Apalagi kalau aku misalnya nadi
Nah, nadi dulu deh. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kita mau tentukan itu kan berarti lihat nadi. Langsung ambil stetoskop. Yang kecil. Nggak apa-apa, stetoskop biasa aja. Nih mau lihat SPO nih mau ini. Oh, ini. SPO bulan ini. Oh, ya, iya, sebentar. Kalian kalau mau. Iya udah ini. Iya. Nah, ambil stetoskop, pakai segala macam, stetoskop, dengerin kan. Nah, dengerinnya cukup teman-teman hitung dalam waktu 6 detik. Kalau misalnya jadi sebenarnya memang harus kan cepat banget kan responnya. Jadi pas lihat oh di atas 100. Nah, patokannya nadinya kita pertama di atas 100 atau di bawah 100. Itu dulu. Di bawah 100 atau di bawah 100. Pas misalnya waduh di bawah 100 nih. Cepetan sipep dulu sambil dihitung nanti nadinya di bawah 60 atau di atas 60. Jadi gini, ketika ada sesak, aku ulangin lagi, kita review. Jadi ketika ada sesak, kita mau memberikan apa, kita jangan lupa ada yang bertugas, ya terserah dengerin. Jadi dengerin nadinya, atau teman-teman orangnya dikit, ya udah langsung sigap aja ya stetoskop ini ya segala macam. Dan nadinya cepat gitu. Nah, kalau misalnya ada 2 orang yang dengerin itu, dia posisinya udah pasti tahu di sebelah kiri, karena jantung ada kiri. Karena kalau misalnya dari kanan, Susah. terus habis itu ini susah. Apalagi nanti kalau mau nanti observasi akan mengganggu orang yang misalnya lagi sipap ngelihat pergerakan dinding dadanya karena kehalang. Ya. Terus habis itu udah nih, wah. Jadi patokannya adalah dia lebih dari 100 atau kurang dari 100 dulu. 6 detik aja dulu dikali 10 kan 1 menit. Jadi misalnya atau enggak misalnya biar cepat oh ini di atas 100 kok. Ya udah hitung pelan-pelan enggak apa-apa. Jadi kalau aku misalnya kadang kita dokter kalau misalnya ada inian cek lama itu berarti sebenarnya oh ini udah bagus ya, ini buat ngecek 1 menitnya. Kalau udah bagus semua ya 1 menit aja dihitung juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya resultasi atau apa, wah banyak nih 6 detik. Wah ini di atas 100. Oh ini di bawah 100. Langsung kalau di bawah 100 minimal sipep dulu. Nah, aku belum nerangin sipepnya dulu nggak apa-apa. Kita misalnya sipep dulu atau neopaf nggak apa-apa, Yang langsung. normal-normalnya dulu aja dok, kita yang Ya. ini ya. Maksudnya Yang ininya dulu dari urutannya. buku ke Nah, urutannya. sipep. Nah, pas lagi dikasih sipep, itu sipep itu kan namanya dia continuous positive inspiratory pressure. Artinya memang dia berkelanjutan. Dikasih tanpa ada pemberian tekanan. Nah, ini nggak apa-apa deh sembari yang ini biar sekalian. Alat selang yang ininya. Nah, tekanan. Jadi artinya Ini kita ibaratnya sipep. Ini kan ceritanya tadinya Karena tadi nadinya ya, kurang. nadinya di bawah 100 ya. Di bawah 100. Ini kita lagi ceritain Iya. nadinya di bawah 100. Nah, ini kalau sambil lihat bagannya. Nah, ini kan teman-teman lihat nih kalau udah kayak gini loh. Ini kayak gini nih. Ada salah satu agak sesak atau ada yang nggak sesuai. Setelah diangkatin atau apa, dilihat loh udah diterapkan simulasi segala macam, ada sesak atau apa. Nah, kok ada retraksi nih. Nah, lihat dulu di bawah atau di atas 100. Nah, kalau misalnya di bawah 100, langsung teman-teman masuk ke sini. Nah, nanti kalau di bawah 100 setelah dilakukan CPAP masih aja. Nah, kalau butuh VTP, nah nanti di sini. Jadi gini ya. Ini nadi nadi di atas 100 dengan sesak. Itu CPAP, nadi di bawah 100 itu VTP. Sorry ya. Nadi di atas 100 dengan sesak ada retraksi itu adalah CPAP. Nadi di bawah 100 udah pasti VTP. Oh iya, iya. Jadi ketika misalnya dia bayinya sesak ada retraksi, sorry ya tadi aku salah ngomong ya. Jadi kalau misalnya Bayi di atas 100, nadinya sak. Nadi 100, sak. Sipep. iya. Nanti kita habis ini ada simulasi contoh nggak apa ya? Iya, Gantian yang ini. Iya. Nah, jadi dia sesak nih. Ada salah satu yang enggak, terus habis itu dia terlihat retraksi. Ya kan? Dia bernafas tapi nggak menangis, yang salah satunya enggak tadi kan. Langsung dilakukan udah perawatan rutin segala macam, langsung di stetoskop, ternyata didapat oh di atas 100. Di atas 100. Tapi tidak menangis. Tapi sesak atau apa? Oh yaudah langsung CPAP. Mana ininya? Langsung dikasih CPAP. CPAP itu continuous positive inspiratory Kita langsung pressure. duduk ya? Jadi dia itu berkelanjutan tanpa tekanan. Ini mana? Tadi. Bukan Untuk maksnya. ini, Ini masa di bawah. Maaf ya. Nah, jadi Pura-pura gitu lah. ceritanya semi ekstensi lah ya Iya, ini ya. iya. Nah, ada yang tahu memegangnya? Ini kan, begini kan dipegang. Ya, namanya easy clamp ya. Jadi pas easy clamp itu ini harus masker Masuk ini semua menyesuaikan masuk semua hidung, mulut. Mulut. Easy clamp memang ini tangan aku besar ya, tapi emang harusnya itu artinya ini easy clamp ini menutup ini. Nah, ini tangan ini jangan sampai ke sini ataupun ke sini. Ini kayak kalau di BCLS pernah ikut itu kayak jaw trust ya segala macam ya. Itu
sebenarnya untuk membantu mengangkat atau hanya memegang ini saja, membantu membuka mulut sebenarnya juga. Jadi jangan sampai ke sini nanti bayinya keceket Iya. atau ke sini malah nutup mulutnya. Jadi ke sini aja. Itu Nah, dipegang apa ke bawah gitu, Dok? Ini kita Dipegang pegang aja. tapi ya, di sini di tangan dekat atas. angulus mandibulanya Ah, di terus sini. ini dipegang aja kan? Nggak Iya. usah digituin kan? Ya, Iya. atau membantu buka kan bisa nekan Oh, dari iya, sini ha, ha. rahangnya. Baik. Bayi itu kecil, tekanan kita dikit aja. Mm. Nah, yang ini, nah ini semi esensi udah. Nah, udah nih. Nah, kalau udah kayak gini diapain? Inilah namanya CPAP. Sekali lagi, continuous positive inspiration pressure. Artinya dia memberikan continuous terus menerus tanpa ada tekanan. Jadi nggak tekan-tekan Ya, apapun. sorry sekali lagi CPAP dikasih pada nadi yang nadi berapa? Nadi yang 100. Sorry ya, maaf ya. Tapi kenapa dikasih CPAP? Nadinya kan di atas 100 tadi. Karena dia ada satu yang tadi. Nah, dia Napas. hanya Napasnya terlalu cepat kan? nafasnya, ya nafasnya sesak, ada retraksi, ada satu yang enggak dari yang tadi, ya kan? Nafasnya sesak. Nah, walaupun nadinya di atas 100, oh nadinya di atas 100 nggak diapa-apain, salah. Dia harus dikasih CPAP. Ini tujuannya CPAP. Kalau ada retraksi, Dok ya. Iya. Retraksi, sesak, nadi di atas 100 kita lakukan CPAP. CPAP itu nggak apa-apa sekalian aja ya. Berarti ini. Nah, CPAP itu cara ngaturnya itu sebenarnya gimana? CPAP itu ada alatnya. Alatnya yang berhubung oksigen ini kita adanya neopaf, ada juga namanya memang mixtape. Sebenarnya intinya sama. Intinya kita Cara mau nyari kerjanya sama ya. CPAP itu ada dua komponen penting yaitu PIP dan PEP. Ya, PEP dan PIP. PEP nanti kita bisa putar di sini. Nah, jadi itu apa sih sebenarnya PIP dan PEP itu? Kita harus sepakat dulu. Iya, betul, mantap Bu. Jadi P itu peak inspiratory pressure. Jadi apa namanya? Dia tekanan inspirasi puncak. Jadi ya kita harus sepakat dulu. PIP yang kita gunain adalah 30 untuk anak normal. Maksudnya cukup bulan. Dan yang buat prematur itu 25. PIP-nya. PEP. Kalau seandainya, Dok ya, anak ini cukup bulan, tapi berat badannya kurang. Kita pakai yang mana? 30 atau 25? Anaknya cukup bulan. Tapi berat badannya kurang. Maksudnya di bawah 25 gitu, Dok. 22 gitu. Oh, tapi cukup bulan. Iya. Gak apa-apa karena kan Kita pakai 30 ya. kita pakai ya 30. Karena berdasarkan dari cukup bulan atau enggaknya, bukan berdasarkan berat badan. Jadi nggak kayak dosis berapa kali berat badan dikali berapa ya. Jadi cukup bulan. Oh, ini cukup bulan udah langsung pakai PIP yang 30. Iya. Kalau misalnya prematur dia PIP 25. Nah, terus habis itu PEP. PEP kita sepakat dulu untuk CPAP PEP-nya 7. PEP Karena dia PEP-nya 7 untuk CPAP. Sepakat dulu PEP untuk CPAP itu 7. Untuk CPAP. Kalau untuk VTP dia 5. Lagi ya, saya lagi aku review ya. Jadi ketika udah tahu ini kita pasang bayi PEP-nya yang mana itu, Dok? apa? Tujuhnya itu maksudnya ininya. Ini kan sini. Oh, ini. Nah, ini kan ini muter-muternya. Nanti kita akan lihat ketika udah dihidupin. Kita masih belajar ini dulu. Nanti kita masih belum belajar alatnya. Nah, apa ini? Yang penting sepakat dulu. Nah, ketika sudah ditentukan di 7, ini kita belum mesin ya, nanti aja mesinnya. Iya. Nah, ini kita tentuin PEP-nya. Nah, PEP itu positive and expiratory pressure. Jadi tekanan ekspirasi positif akhir. N itu akhir. Jadi yang akhir. Nah, itu PEP-nya dilihat di sini. Jadi nanti cara nentuinnya, ibaratnya ini saya belum otak-atik aja, nanti aja otak-atiknya. Jadi ketika mau nentuin pertama itu kita bisa tentuin dengan menentukan PIP misalnya. PIP itu ini udah aktif misalnya, udah hidup. Ini dipuncakin dulu. Naikin. Ya, pas dipuncakin, udah dipuncakin semua, baru udah dinaikin ke atas semua. Ya, paling maksimal. Nah, yang ini itu nanti PIP yang kita tentukan, yang ini tuh maksimal. Jadi artinya gini, PIP itu tadi berapa kalau cukup bulan? 30. PIP 7. PIP PIP 5. itu PEP. PIP 7. Jadi PIP itu 30. 30 yang tadi. 30. PIP itu 30 untuk cukup bulan, 25 untuk yang prematur. kurang bulan. Nah, jadi ketika misalnya udah ditentukan seperti itu, nah ini kita pilih yang maksimal dulu dibikin 40. Jadi memang 30 kita kan pakai misalnya yang normal 30. Normal ya, 30. Maksimalnya tapi dibikin 40. Ada yang tahu kenapa? Jadi batasannya ketika kita misalnya nih VTP misalnya. Terus habis itu kok dadanya nggak ngembang ya segala macem ya. Terus habis itu udah di VTP terus segala macem ya. Oh mungkin berarti kalau dengan tik observasi 30 tik, terus habis itu nadinya masih belum di bawah 60, masih di bawah 100 tapi
aduh saya lagi loncat, emang ngerti tapi kurang pintar tenangin kadang-kadang. Maaf ya teman-teman. Jadi intinya Ini bagus banget. tunggu dulu. Jadi Kayaknya perlu minum. gak Kan gak dulu minum dulu, Bi. tunggu dulu, gak usah Bu. Nih, Jangan apa Ismi. Yes. Nah, jadi maaf ya kadang-kadang aku mau nerangin tapi jadi loncat ke yang lain. Mana sih? Nggak apa-apa, nanti aku akan review lagi. Ya, dah. Nah, terus habis itu, oke, pelan-pelan sekali lagi review ya, mumpung Ismi lagi nih. Kenapa dilakukan CPAP? CPAP itu untuk Sesak. pernapasannya, ya. Kalau sesak. Ya, Sesak. nadinya Sesak Di atas nadinya 100. nadinya Ya. ke 100, Ya. tapi penapasan retraksi, ada Oke. retraksi kelihatan, Ya. sesak gitu ya. Oke, kalau nadinya di atas 100 nggak sesek, nggak usah dikasih apa-apa. Nah, itu yang jadi ketika misalnya 3 itu cukup bulan, menangis kuat, tonus otot ya udah Bagus, iya, gitu. bagus. Jadi cek nadinya perlu nggak perlu juga, tapi hanya sekedar buat Ngecek. cek rutin. Cek rutin. Jadi udah enak kalau cek rutin, pasti cek 6 detik aja, coba iseng mau cek 6 detik. Brrrr, wah ini di atas 100 sih bagus, di atas 120 ini. Kan hadiah yang diharapkan 120 sampai 160 ya, kalau bayi ya. Nah, jadi artinya maksudnya di atas 100 mungkin dia nggak di bawah 120 tapi ada sesak. Gitu. Jadi di atas 100 sesak, jadi di algoritma nggak dibilang 120 sampai 160 sesak, nggak. Pokoknya nadinya di atas 100, di bawah 100 itu dulu yang pertama. Ya. Baru nanti yang 60. Yang 60 kita belum bahas. Iya, belum. Masih di atas 100 sama di bawah 100 dulu. Lagi dibeli, guys. Ya Pak, gak usah Ismi ya, Ismi, ini kita review nih. Iya, terus Jadi kapan dilakukan CPAP? Tadi apa namanya? Ketika ada retraksi dinding dada, Dengan? terus dengan nadi yang di atas 100. Oke, cek. mantap. Jadi dia haus. Ternyata dia haus. Ternyata dia haus. Ya udah. Di atas 100. Kalau di atas 100 nggak nangis? Nggak nangis. Di atas 100 nafasnya oke-oke aja? Dilakukan apa resusitasi. Di bawah 100 kan nadinya. Di atas 100. Di atas 100 dilakukan Nadinya CPAP. 105, misalnya nadinya 140, Iya. nggak ada sesak, nggak ada apa-apa. Tetap dilakukan CPAP ya? Nggak Nggak usah. usah. Oh, normal. Iya. Oh, normal. Oh, kirain aku lagi yang Iya. bermasalah. Ya. Kirain aku lagi Jadi, bermasalah. jadi kalau misalnya ada satu yang nggak bermasalah ya udah cek nadinya iya. perlu nggak perlu juga, tapi sebagai ini aja. Rutin. Rutin buat cek tulis di status nadinya berapa ya kan? Iya, Nah rutin. gitu. Perawatan Jadi rutin lah. nah jadi kalau misalnya ada inian cek nadinya mungkin awalnya 6 detik mau coba 6 detik oh ya bagus ya udah cek 1 menit. Rutin kan gitu. Tapi kalau udah ada satu permasalahan jangan coba-coba cek nadi 10 detik bahkan atau enggak maksudnya jangan sampai 1 menit ditongtongin waduh. 60 detik Cukup minimal. 6 detik aja atau enggak bahkan ada dari waktu penjelasan dari resusitasi ada yang dokternya bilang jelasinnya gini aja tek oh di atas 100. Oke, langsung CPAP. Jadi biar cepat. Jadi biar iniannya dia karena kita kan secepat mungkin biar dia Nolong nggak kurang ya bayinya. karena kan ini efeknya ibaratnya Cesak tujuannya CPAP ini paru-paru mungkin yang waktu lagi Agak ini mengembang dia belum gitu. nah gimana caranya dia biar Supaya bisa mengembang membantu mengembang jadi secepat mungkin. Nah dilakukanlah ini CPAP. Nah terus habis itu tadi aku nerangin apa ya, nah ini kan di atas 100 ya dilakukan CPAP. Nah tadi udah sepakat bahwa ketika CPAP ada 2 hal yang kita perhatikan yaitu PIP dan PEP. PEP. Ingat aja PEP itu yang Iya. kecil-kecil angkanya. PIP. PIP itu yang Yang tinggi. peak, namanya peak itu puncak. Peak itu artinya puncak nih. Peak. Ini ya. Iya, Peak. puncak. Jadi yang tinggi. Jadi pasti PIP. PIP sepakat kita berapa untuk bayi cukup bulan? 30. Yang kurang bulan? 25. 25. PEP untuk VTP nilainya berapa? 7. VTP. PTP 5. Oke, kalau untuk CPAP? 7. Iya, betul. Jadi nah, itu CPAP PEP. ini. Nah, kapan kita pakai PEP? PEP itu oh ya. Kan PIP dulu ya. Jadi PIP ini jadi ceritanya udah dihidupin, diinin, hidupin aja langsung. Biar kita Ini- bisa. Udah dihidupin. Tadi tuh. Naik. Nah, 30 ya. misalnya gini ya. Sampai 40 ya, Dok ya? 30. 40 dulu kita lebih. Nah, terus habis itu coba maksimalin semua. Maaf ya Mas Ibnu ya. Udah maksimal? Udah. Nah, sekarang Mas Ibnu coba putar yang sebelah kiri. Itu maksimal. Bikin ke 40. Udah. Dah? Udah. Nah, terus habis itu ini adalah maksimal. Kunci. Ini fungsinya kan disuruh kunci biar Nggak turun. Biar nggak turun. biar ya dan tidak ada yang nyenggol atau apa. Nah, tuh. Sekarang itu Ini. bikin mau cukup bulan deh 30.
bawah. Nyala, jalan nggak dia? Oke, Nah. 30 aja, 30 aja. Oh. 30, oke, udah ya. Nah ini PIP-nya ya. PIP pada saat bayinya ini cukup bulan ya. Ya. PIP-nya sepakat 30 ya. Kok turun? Nah. Terus ini gerak gak dia. Nah ini namanya PEP. Jadi PEP itu kan expiratory ya. Jadi PEP itu cara nentuinnya itu tadi kan ditutup semuanya itu PIP Iya. ya. Itu udah bagus ya. Udah 30 ya. PIP. PEP sekarang begini. Ini tanganku gede ya. Jadi gini. Kita putar. Nah ini diputar. Ini kan berkurang nih. Mm-mm. Putar berapa? 5. Putar Untuk si PEP loh. sipep Sip 7. 7. Ya. Nah, udah 7 nggak? Maaf, aku dari sini sudah 7 6. nggak? Ya. 7 lah. Ini nggak ada angkanya ya. 5. Ini tengah-tengah. Udah 7 Udah dah. 7 dok. Udah 7. Ah. Udah siap digunakan. Oh. Jadi cara menentukan PIP itu semuanya harus dimaksimalin dulu. Oksigen 7 sampai 10. Oksigen 7 sampai 10. Jadi 7 aja bikin. Iya. Kalau udah 7, kalau bikin 8 akan berubah lagi. Nanti kita sesuaiin lagi. Contoh, kita bikin 8 coba Bu. Maaf ya Bu. Ya, boleh, Dok. Ini 8 dok. Nah, dia agak-agak naik dikit atau agak turun dikit paling sih, nggak begitu ngaruh. Nah, 8. Tarik lebih 7 tadi. Naik Nah, sedikit. akan naik sedikit disesuaikan Iya. lagi. Naiknya sih nggak Oh, begitu gitu. banyak. Makanya biasanya sih yang Kita paling harus belajar gininya nih. ya palingnya menyesuaikan sih ini. biasanya 7 sih. Hmm. Ya yaudah, ini anggaplah udah 7, udah Lagi anggaplah dong. ini udah 30. Jadi intinya selalu ini maksimalin dulu semua. Maksimalin, terus ininya dulu yang ditentuin ini adalah dulu maksimal. nih. Artinya ini adalah PIP 30 dengan tekanan maksimal yang sudah diatur berapa? 30. Tadi masih 7. 40. 40. Betul. Awalnya 40. Maksimal 40. Jadi maksimalnya. Jadi nanti kalau kita butuh naikin, orang yang naikin nanti dari sini nggak akan bisa lebih dari 40 karena sudah tersetting hanya 40 aja Iya. buat mengingatkan. Iya. Nah, itu tujuannya Kunci. dipakemin Mas. Nanti kalau di ini nanti sampai keterusan. Pas gini kan namanya muter truk, naiknya lebih. Tapi kalau di sini 40 pas putar dikit naiknya nggak akan lebih inian. Jadi udah dibatasin. Tapi kalau misalnya ini karena memang cemas atau apa, tekanan ini misalnya lupa atau apa, kelebihan ke bayinya gimana dok? Nah, itu dia. Ya, ibaratnya balon kalau dipompa Pecah. terlalu lebih, Nggak Bisa boleh. pecah. gitu. Ibaratnya gitu balon bisa pecah ya, apalagi paru. Ya, jangan Makanya sampai baik. ya. Jadi Ini kan usahakan O2 ya. takutnya Emang Murni harus lagi dua. dok. ya, dan memang cara ngasihnya ya seperti itu. Jadi tujuannya Sudah aturin sesuai. seperti Ada aturan. itu ya Sudah seperti itu. dibuat Nah, seperti itu udah diatur dapat bantuan Terus si dapat PEP. Ini udah ceritanya udah ya. Udah ya. Nah, ini udah bisa dipakai ya udah. Kita langsung masukin di Hidung. Tadi Menutup nutup hidung dan mulut. mulut. pegang seperti ini. I si klep. I itu ini C klem. C itu C, seperti oh ini. iya. Jadi C dan E seperti ini. Nah, jadi agak ini dikit semi ekstensi. Tidak boleh terlalu ekstensi, tidak boleh juga kurang. Semi ekstensi. Ya udah, diapain? Didiemin. Seperti ini Kalau berapa lama? seandainya kita bawa bayi ke misalnya ke Rujuk. perjalanan gitu dok ya, kita merujuk. Nah posisi ini seperti begini atau gimana? Tetap seperti ini. Tetap seperti ini. Kan itu kita bawa si Ya. set. Oh iya. misalnya. Ya betul. Nah, Udah ini begitu aja. ceritanya ya, Sambil kalau kita misalnya pegang. amit-amit moga-moga jangan ada. Sudah, ya, maksudnya kalau misalnya harus terbawa set, tetap kita inian. Boleh bayinya di pangku atau apa, tapi ya kalau misalnya ada sih bagusnya ya. Nggak mungkin ada dorongan juga ya. Berarti harus ada bayi iniannya, harus ada bantu ini, terus ada yang bawa oksigen, dia fokus ke sini, Iya. fokus sama pergerakan dinding dada semi ekstensi EC. sendiri ECE, dia, ya. CE. Ya, kalau memang tidak memungkinkan EC segala macam karena susah, ya udah pokoknya pastikan dia menutupi hidung karena kan ini beda dengan Di bawah. karena ini dibawa karena kan jalan lagi, Mhm. boro-boro mau, yang penting dia lihat aja pergerakannya dan menutupinnya. Tapi memang harus dipasang, betul Bu Fadlia tadi itu tetap harus yang selama dalam proses rujukan gitu ya. Cuman ya berharap jangan sampai ada dan Jangan sampai. dan ini kan kita tujuannya ini buat resosialisasi ya, buat penyegaran. Nah, dan biasanya Sampai kapan? Sampai berapa menit gitu? Dok? nah itu 30 detik. 30 detik. 30 detik pertama. Kita nilai lagi. Apa yang jadi gini. 30 detik pertama, terus habis itu kalau kita lagi kayak gini apa yang kita lihat? Dan pernapasannya, Betul. Pergerakan dinding dadanya. jalannya. Nah, jadi itulah ada yang namanya di situ ada nggak? Tindakan di situ ada nggak? Tindakan koreksi. Di situ ada nggak tindakan koreksi? Cek. Ada yang Ini Iya. ya, Dok. tindakan koreksi ada yang tahu tindakan koreksi itu apa aja? Panjangannya Cek nadi ya.
Sri BTA pernah dengar? Suster Ipta? Belum ya? Belum. Nah, Sri BTA. Jadi dicek itu S, sungkup. Sungkupnya udah bener gak? Cek ya. Sungkupnya misalnya loh kok nggak ini ya? Nggak ada perubahan ya. Nggak ada perubahan ya. Jadi selama 30 detik itu perubahan, terus sambil cek saturasi, respon bayi, lihat pernapasan. Jadi pas lagi kayak gini jangan lihat hidung mulutnya. Gitu, lihat ininya. Nah, tapi pas kalau nggak ada ini loh, udah lihat S-nya, sungkup saya sudah benar gak ya? Udah kok, saya udah megangnya gini gitu kan, benar-benar nutupin gitu ya. Terus habis itu mencekek bayi nggak ya? Enggak lah, ini gitu Ekstensinya ya. gimana? Terus habis ini tangan aku ini ya. Jadi terus habis itu kalau udah nutup gini, terus habis itu S ya, sungkup. Terus R itu reposisi. Nah, reposisinya sudah semi ekstensi nggak ya? Apa saya terlalu ekstensi? Oh, kayaknya agak beginiin kali ya. Selama 30 detik. Jadi yang hitung aku 30 detik udah tahu tuh. Oh, kayak gini. Terus isap lendir. Dilihat di sininya. Ini kan transparan. Perlu dibuka nggak? Jangan. Kalau dibuka, itu ibaratnya menghentikan lagi. Jadi minimal interupsi. Kalau misalnya di BCLS ada ya minimal interupsi. Nah, di sini juga sama. Jadi kalau orang kompresi juga kan terus-terus ya sampai dipasang kan. Dipasang lidnya segala macam. Ini juga sama, terus sampai. Jadi kalau mau koreksi berarti gini, sungkup ini ya. Reposisi diginin dikit bayinya. Ini. Jadi ini tetap terus. Habis itu isap lendir. Kita lihat mulutnya ini nggak ya? Ada ini nggak ya? Oh, nggak ada. Kok ada lendir misalnya. Gimana nih keadaan lendir? Tolong dong saksian. Oh, tetap kita buka Gini misalnya apa langsung lagi ini lagi. Berarti Minimal banget atau nggak suction juga ada walaupun misalnya ada suction atau apa, ini kan sempat dibuka dikit nih atau apa. Nah, berarti kita harus batasin minimal interupsi, jangan terlalu lama juga inian. Kalau udah ya udah. Oh, udah nih, udah isep lendirnya. Udah. Terus tadi apa? Suster Ipta, boleh Suster Ipta atau Sri BTA terserah teman-teman. Enaknya Suster Ipta, SR Ipta. Jadi sungkup, reposisi, isap lendir, B-nya itu buka mulut. Mulutnya udah buka nggak ya? Apa nih saya nyekek nih, gini dulu deh, bukain. Buka tuh nggak mesti mulutnya dibuka, diginiin enggak. Jadi berarti bisa dibuka dari sininya ya. Bayi itu jadi kan karena manakin ya, lebih inian dia. Dibuka. Oh ya udah, buka mulut udah. Terus habis itu Sri Ipta. Ya. Sri Ipta tekanan. Ya. Suster Ipta. Tekanannya berapa nih? Selama udah pemberian ini udah kok udah bener bayinya ini ya, tekanan PIP-nya 30 kan segala macam. Tekanan dilihat ya udah bagus. Terus habis itu alternatif RW. Kalau memang misalnya udah berapa lama tapi masih begitu aja, apakah butuh RW yang lain tuh nanti. Ya. Cukup kan RW itu banyak bisa sampai ETT ya. Kan enggak. Ini terus dicek-cek lagi. Nah, kalau udah 30 detik apa yang dinilai? Jangan lupa langsung cek nadi. Biasanya ada beberapa keadaan katanya, aku nggak tahu apa teman-teman pernah atau gimana, ketika di sini trik berapa lama oe langsung ya. Karena apa? Iya, karena pas lagi kayak gini mungkin sudah terbantu. Ingat apa namanya, suction itu hanya membersihkan di sekitar mulut, nggak sampai tenggorokan enggak atau kenokan enggak. Karena kalau sampai, jadi kalau misalnya dia udah diisap, kok saya dengar di sini masih ada apa? Grok-grok, masih ada ini nih, lendir atau segala macam. Jangan suctionnya, suction nggak mungkin sampai bronkus. Suction hanya sekitar situ. Terus gimana caranya? Inilah fungsinya kenapa pas jadi gini langsung nangis. Karena ternyata ini mengurangi juga otomatis cairannya bisa tersiap dengan seiring mengembangnya paru. Jadi makanya kenapa ini sebaiknya minimal interupsi. Cuman memang teman-teman nggak dipungkiri juga bahwa yang di sini harus diperhatikan, karena ya kalau teman-teman gini terus karena tindakan anoreksi kan salah satunya ada si dari Suster Ipta, isap. Jadi kalau nggak diisap lendirnya selama lendirnya berarti percuma juga. Jadi mungkin itu yang menyebabkan itu kan. Nah, akhirnya udah dibuka semua. Udah ini nih, pergerakannya udah ini. Terus habis itu 30 detik dicek habis itu dicek. Ternyata pas dicek nadinya masih di atas 100. Di bawah 100. Nah, sekarang ya. Resusitasi. Ya. Nah, di bawah 100 loh. Kok di bawah 100 ini contoh ya, Bu ya. Bisa loh. Kok di bawah 100 nih? Kita lakukan PTP, Dok ya. Nah, itulah yang namanya PTP. Jadi ketika resusitasi, ketika udah tahu ini fungsinya cek nadi itu di situ, itu menentukan tindakan RW yang dilakukan. Maka aku bilang bayi itu paling ini RW karena dia paru-paru biasanya masalahnya, karena kan baru lahir.
mengembangkan paru. Itu kalau bayi bedanya dengan yang BCLS atau apa, cuman prinsipnya kurang lebih sama. Nah, jadi dilihat, nah, dan bayi juga patokannya ketika kita periksa, ingat di atas 100 atau di bawah 100 itu dulu. Nah, pas sudah tahu di bawah 100 dilakukan VTP. Apa itu VTP? VTP itu ventilasi tekanan positif. Nah, di sini sama nggak, coba dilihat dibuka. Kita aku sambil menyentuh ini nggak apa ya, tapi nanti pas udah prakteknya teman-teman udah sebenarnya nggak usah, yang penting udah tahu di bawah 100, di atas 100. Jadi di bawah 100 berarti VTP. Nah, VTP mana dia? Ini PPV itu VTP ya, positive press, ini bahasa Inggrisnya berarti sama aja. Nah, dilakukan VTP. Nah, VTP seperti apa? Nah, VTP itu tadi PEP-nya berapa kalau VTP? 5. P-nya Iya, nih. betul. 5 kan? PEP 5. Nah, jadi atur tuh PEP, cara ngaturnya gimana? Ini. Ya, ditutup nggak? Nggak ya? Enggak. Kan kalau ditutup kan PIP. Oh iya. Ya kan, kalau ini Tadi lupa lagi tuh ini, dok. oh iya, nggak apa-apa Bu. Nah, nggak apa, kita sama-sama belajar. Nah, di sini PEP begini, kita arahin 5. PEP. segini ya. 5 ke bawah lagi, Dok. Nah, itu kalau dikit lagi. Kalau PEP Dikit lagi. 6 gitu. Keluarnya kalau PEP Dah, kan dah. Nah, 5. nah ini 5 nih. 5 ya, udah anggaplah misal 5. Udah 5 30. Nah, udah langsung. Nah, dilakukan kompresi sekitar 30 sampai 40 kali per menit. Nah, gimana cara iramanya? Ada yang tahu cara Lepas. iramanya? 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas. Nah, Enggak. langsung. Oh, dia pakai itu aja ya. Ya, selama 30 detik juga. 30 detik. Jadi, 1 lepas-lepas dulu. Nah, apa yang kita lihat di sini nih, perhatikan. Ketika kita lagi gini, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, kan gitu ya. Nah, itu kenapa nggak gerak? Nah, itu berarti ininya. Sungkupnya enggak ya? 1. Nutup. Dia harusnya ada di 5 dok ya. Ini karena manakin aku tekan aja nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, tekan aja dah. Aku Karena ingin dia tahu. kaku, nggak ngikutin. Kalau nggak di sini Iya. nggak apa-apa dok nih. Supaya biarin aja, biar naik tuh kan naik. Iya. 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas. Nah, Sampai 30. ketika ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Kalau emang teman-teman ini sebenarnya tangan kiri kanan itu kadang ada orang yang kidal atau apa terserah. Tapi kalau misalnya ini biasanya aku gini. Ya udah berarti si klem kan? Si klem juga sama. Ini gara-gara ini. Udah anggaplah ya. Udah, anggap aja gitu. Nah, 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 3 lepas-lepas dengan irama seperti itu 30 detik. Jadi kurang lebih kalau misalnya 1 menit, tapi hanya 30 detik aja. Nah, apa yang kita lihat ketika kita lagi gini? Kita jangan lihat itu, lihatnya apa? Ada iritasi. Betul. Nah, kita Berkembang lihat nggak? berkembang nggak? Kalau nggak berkembang, apa yang kita lakukan? Berarti ini salah ya, Dok? Apa Kita ini terus ulang. Sri BTA, Sri Ipta lagi, suster, Suster suster Ipta lagi. cerita lagi. Ayo. Yang mana? Ya. Yang mana punya siapa nih? Suster Ita lagi. Suster Ipta lagi, lihat sungkupnya. Jadi Sungkupnya, pas lagi ya. kayak gini loh, tapi kan saya lagi kayak gini-gini, bisa nggak Suster Ipta? Bisa. 1 lepas-lepas apa? Jadi kalau misalnya lagi kayak gini, nggak usah bilang 1 lepas-lepas lagi, kita gini dulu. Jadi perhitungan 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas dilakukan apabila sudah mendapatkan ventilasi efektif. Apa itu ventilasi efektif? Masuk. Jadi kalau 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas kita udah lihat 1 lepas-lepas, tapi jadi kalau 1 lepas, 2 lepas-lepas segala Nggak macam, berkembang. tapi nggak berkembang, itu belum masuk. Maksimal, belum efektif. Kita belum bisa hitung. Jadi caranya kalau belum ya udah kita langsung lihat, oh sungkup ya. Terus habis itu apa? Habis sungkupnya udah benar misalnya. Terus reposisi. reposisi. Oh iya. Terus isap lendir. Reposisi isap. Kayaknya nggak ada lendir. Ada tuh, ada. Tolong dong. Set. Ini terus ini main nih. Kenapa ini terus main? Karena kita bisa melihat iritasi lidahnya Iya, berkembang apa enggak. betul. Dan juga kita terus pompa, kan minimal interupsi. Ibaratnya kalau nggak ada ini, ibaratnya balon yang udah kita pompa, kempes lagi susah, nanti takut ngembang lagi. Jadi kita iniin biar juga seiring ini terus kan kita lihat perkembangannya. Oh udah isap lendir, terus apa lagi? Mulutnya kebuka nggak? Buka. B, buka mulut. Buka. Suster Ita. Buka. Nah habis itu T, tekanannya udah berapa? Udah bener gak tekanannya? Nanti kan kelihatan di sini. Udah kok. 1 lepas udah. 5. A. Terus habis itu alternatif RW. Yaudah kita lihat dulu deh kalau emang masih belum baik apakah butuh alat pernapasan yang lain. Tapi cukuplah ini ya. Jadi biasanya sampai T lah. Nah, habis itu udah nih, udah gini. Oh ternyata pas dibenerin sukupnya, wah udah nih berkembang nih. Ya udah ini kita nggak usah lihat di situ lagi. Ini kan karena contoh.
wah berkembang nih, ya udah langsung 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, 30. 3 lepas-lepas, 30 detik. 30 detik. Biasanya kalau udah koreksinya terlalu lama, biasanya 15 detik aja biasanya. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, 30 detik sambil nanti yang ini ngorisa ini jangan dia lagi, jangan aku lagi. Kan udah berdua nih, yang lain satu orang tolong dong periksain. Jam di sini satu lagi nih. Nah, yang merisa ini boleh nih sambil lihat jam, mau nggak mau, ya kan? Nggak mungkin orang kita dikit, berarti dia ngambil ini nggak apa-apa. Kalau cuma 2 orang, berarti yang 1 orang udah siaga nih jamnya, sudah berapa lama. Kita kan punya jam gede tuh. Sebenarnya jam itu penting banget, jadi Iya. setiap ruangan juga butuh. Iya. Buat Kita punya hitung jam nadi. banyak kok, di sini satu, di sini Tapi satu. taruh. pasti di sini. Jadi Iya di maksudnya sini minimal. karena kan yang bantu di sini. Ada lagi ya. Nah, udah nih. Terus tadi udah sampai di mana kita? Udah 30. Tadi udah apa yang TTP kayak ya. ini? Nah, 1 lepas-lepas, udah 30 detik nih. Yang ini ngasih tahu. Nah, udah 30 detik aku mau apa? Cek lagi. Cek. Masih di bawah Terus 100. habis itu, nah ini terus aja dulu. Terus sambil dia ngecek. Tek 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 tek, tek. Wah, Masih di udah bawah bagus 100. nih misalnya ya. Iya. Misalnya udah bagus sih 100 cepat. nih. Pas 100, dilihat, oh 120. iya nih 100 misalnya ya udah 120. Terus habis itu lihat oh iya langsung gantiin dulu iniannya observasi dulu. Apa namanya dia masih sesek gak? Oh ternyata udah nggak nggak sesek biru. lagi atau enggak, oh masih sesek tapi kok di atas 20 ngapain kita? Kalau 120 tapi Ulang masih lagi, sesek. ulang Ulang lagi lagi tuh. sampai Pak, 60. punya Pak. Apa yang diulang? Ini apa? PTP lagi. Bukan Dia- PTP, bukan. Oke, apa? Tadi Iya, dia iya. pap Iya betul. Sipep. Sipep. Tadi. Betul. Papa Mantap. begitu pakai. Kenapa dilakukan sipep bukan VTP? Kenapa? Karena itunya kan masih ini napasnya. Napasnya masih Iya masih sesak. masih sesak. Terus apa lagi? Napasnya masih retraksinya masih ada. Iya, betul. Sama satu lagi nadinya Nadinya masih masih di atas 100. Jadi bukan VTP maksudnya jawabannya. Nanti kalau Langsung gimana? Apa yang harus dilakukan dari sini? Begini aja atau ada yang harus dilakukan? Diputar-putar. ini ya gitu? diputar lagi Iya. ya. Apa yang PTP diputar? kalau ditambah 7. Tambah- Iya. tujuh Apa yang lagi. dituju? Apa nih? PIP. PP. Oke, mantap. Tapi misalnya kalau di Iya. bawah nadinya masih di bawah 100, kita lakukan resusitasi ulang sampai 60. Betul. Detik, Sekarang ya. kasus lagi yang lain. Kan aku sengaja misalnya Oh, bagus. Kalau bisa udah bagus, oh si Pep udah si Pep. Tiba-tiba bayinya nangis. Ngomong sih susah banget. Nah, pas si Pep lagi kayak gini lah, Udah, bayinya udah, nangis. bagus, Ya udah, berarti. kalau bayinya sudah. Pas ya. Cek lagi dulu, cek Oh, dulu nadinya tetap. Kalau udah nangis-nangis tetap selalu cek. Dia bener-bener nafasnya ini Dokter, enggak ada minum dulu, retraksi. Oh, aduh, Bener-bener aduh, kasih upah tadi. Nah, dicek nih. Pas dicek, wah ternyata bagus nih, udah nggak ada inian lagi, nadinya udah bagus ya, udah lakukan perawatan rutin lagi segala macam, dihangatkan bayinya segala Timbang macam, semuanya udah udah. ya. Nah itu salah satu contohnya. Jadi kalau misalnya dia udah dilakukan Matiin aja seperti nih, ini, sayang amat. oh iya sayang, benar. Aduh maaf ya, Matan. iya kan udah tahu udah. Sorry. Sorry, untung aja ada yang mengingatkan. Ini contoh, ada yang mengingatkan. Jadi kita lagi. Nah, jadi udah nih, ternyata udah dilakukan. Mak jiwa aja itu, jiwa ini, jiwa apa nih efisien. Udah dilakukan PTP nih selama 30 detik. Masih kayak gitu juga atau kok masih ini malah nadinya tiba-tiba turun. Nah, kok makin lambat nih nadinya. Si yang ini harus dia berarti detail dia harus lihat minimal 6 detik ngitungnya. 6 detik aja. Karena dia harus tahu di bawah 60 enggak. Karena kalau di bawah 60 ya. karena kalau di bawah 100 di atas 100 kita udah tahu caranya. Oh di atas 100 ini kayaknya di bawah 100 ya udah sipep dulu. Sembari nanti yang ini juga boleh. Dia koreksi suster Ita yang satunya lagi cek lagi Cek juga nadinya, boleh. cek Kan enggak apa-apa ya. SKL-nya. Tapi ceknya harus dari arah Kiri, kenapa? jantung sebelah kiri. Satu lagi kalau dia ambil dari Kalau kanan. kanan apa? Nah, menghalangi karena yang ini lagi petugas. gini. Wah, gitu kan ibaratnya jadi enggak Iya bener. jadi nggak menghalangi. Nah udah tuh udah diinin, ternyata nadinya tunggu dulu nih gue misalnya teman ini aku cek dulu nih, wah ternyata nadinya di bawah 60. Nah kalau udah kayak gitu amit-amit jangan sampai, tapi yang dilakukan adalah langsung reposisikan bayinya ke arah yang untuk kompresi. Nah atau untuk kompresi karena ini udah kok reposisikan, pastikan bayinya memang semi ekstensi ya, kan udah semi ekstensi untuk ini RW-nya. Terus habis itu harus sebaiknya memang nggak mungkin resusitasi orangnya minimal 2 memang. Jadi yang satu misalnya aku di sini, yang satu lakukan kompresi. Nah, NJP ya. kompresi itu bisa dengan 2. Iya. Sebelum aku tahu ini iramanya, kompresi itu bisa dengan 2 jari
ditekan, tapi ini susah ya. Maksudnya kalau aku kan nggak inian ya. Tapi atau dengan 2 jempol, tutam. Jadi 2 jempol itu seperti ini. Jadi di antara Iya, benar. di bawah satu garis aerola mame, Hmm. bayangan garis mamenya di bawah dikit, Body body. satu jari, 1, 2. Jadi Bukan gini, iganya dua. dok ya, berarti ya. Apa? Berarti Bukan di bawah iganya, bukan sedikit tulang ya, Dok, iga ya? kan, Iya. bukan di bawah tulang iga dikit kan. Sternum ya dok. Jadi ibaratnya iya, karena kalau di BCLS bahasannya satu jari di atas prosesus CVDS, atau misalnya cari antara iganya, Di bawahnya. iga, terus habis itu pertemuannya, ya di antara itu di situ itu deh. Tapi kan kalau anak bayi kayaknya susah nyari iga. Ya kan? Susah, hebat sih kalau biasa nggak apa-apa juga. Cuman kan susah. Jadi ingat aja ini perbatasan di bawah sedikit aja, sedikit aja. Ibaratnya di situ. Nah di situ dengan tutam ya. Nah, udah satu. Nah iramanya gimana? Nah tekanannya gimana? Nah dibilang itu sepertiga antara posterior. Apa sih sepertiga antara posterior? Ada yang tahu? Kira-kira? Posterior di atas. Ya, anterior itu ini, posterior belakang kan. Berarti ini anterior, ini posterior. Sebenarnya kayak Posterior gini nih, belakang. kayak gini. Ini kan ada sepertiga, Posterior. 2/3, 3/3. Ini kan 3/3, 2/3, sepertiga. Jadi kurang lebih sepertiga lah. Jadi intinya sih kita nggak mungkin ngukur yang gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman tekan gini kan itu kayaknya lebih ya. Kencang. Contohnya, iya kan. Jadi Udah lemah nih. Iganya Kan Tambah rapuh lagi. tanpa Jadi, rapuh. patah lantas iganya. nah itu yang kita dapat iganya. Jadi satu. Nah gimana iramanya? Iramanya itu adalah selama 30 detik. Seperti biasa 30 detik dilakukan dengan irama 1/3 dengan pernapasan. Nah ini harus ada nih. Coba kayak tadi misalnya tutam. Kenapa lebih enak tutam? Sebenarnya kalau kayak gini lebih capek, susah. lebih pegel, terus Betul. habis Kalau itu begini kan susah. enak kan. Nah, ya. Sambil di belakang kepala. Begini kan ya kayak tadi. Kalau misalnya aku sudah ada di sini, nah sebaiknya yang satu Berarti ada ini yang di sini. di sini. Heeh. Jadi posisinya, nah bagus banget. Ya pas ya? Berarti ini Nah, harus jadi- ini ya. Iya. Harus memang. lega Oh banget. iya. Ya Iya. biasa beginilah. Gini dok ya. Iya, Ini aja coba. nih gini nih. Iya. Nih. Nah, Iya betul. Ya Oh dia betul. bawahnya megang ini gini Iya. bawahnya dipegang ya. Gitu ya. Iya. gini. Nah aku gini. Terus habis itu jadi Hitungannya dok. ya 30 ya. satu lepas, 2 lepas, 3 Akunya di lepas, mana nih? 4. Ibu begini nak. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4. 1 ya, 1/3. Berapa lama lepas. Aduh, nah 30 ini detik. ya, kalau berdua aku bingung yang Iya. hitung sampai siapa. Itu Iya, sih kan dia lebih keterbatasan. fokus ini ya, lebih fokus ini yang satu fokus ini. Mau nggak mau, kira-kira Ibunya, kemarahan. ibunya. kira-kira Makanya kita Jajan. manfaatin. oke lah, misalnya cuma berdua. Iya. Kan ini reality nih, misalnya maksudnya ya jangan sampai ada, maksudnya jangan sampai ada, maksudnya ini cuman maksudnya reality jumlah petugas kita. Ini misalnya cuma berdua. Kira-kira siapa yang mungkin bisa lihat jam? Kita Cuma berdua. berarti kita pasti. Yang ini, yang kompresi mau nggak Iya, mau. sama Heeh, lihat. Dia pasti. sambil lihat karena dia cuma 30 perbandingannya detik. satu. Mm-mm. Dia cuma mendengar dari kita Mm-mm. 1, 2, 1 lepas, 2 lepas. Jangan yang ini juga ngomongnya 1, 2, jangan 1, 2, 3 udah tahu habis 3, Empat, 1 lepas. langsung. Coba Ibu sambil lihat situ Iya, 30 ceritanya detik 1 ya, Dok, ya? lepas, 2 lepas, 3 lepas. Nah, atau mungkin sambil lihat ke Sambil sini, jam. sambil lihat kadang-kadang Lihat Bu, kondisi ibunya, Bu Bang. lihat ke sini misalnya oh saya tahu di jarum panjang kesekian, terus sekarang lihat ke sini lagi memperhatikan kompresi, Iya, bisa. lihat lagi ke situ, dia lebih Bisa. bisa kalau yang kompresi. Nah, Kalau yang bisa. ini memang dia harus fokus banget. 30 detik kan dok ya? Iya, dan dia harus pastikan masuk. Mm-mm. Gimana cara memastikannya? Ingat Fokus. lagi? Suster Ita. Iya. Cerita. Suster Ya, Ita. itu pokoknya. Cukup. Pakai B ya dok ya. Ipita. Suster Ena sama rendir ya Iya. dok ya? Mm-mm. Tuh. Ya, seperti itu. Nah. Di start. Nah, terus habis itu Bisa. ternyata udah 30 detik apa yang dilakukan? Seperti biasa ini lagi. Iya. Kalau ke atas lagi, misalnya tiba-tiba wah nadinya 90. Apa atau nggak misalnya Berarti ini masih di bawah 100 ini apa yang ada di dilakukan? sini dok ya? Iya. Di penolong ini. Nadinya udah Lakukan naik nih, resusitasi. tapi masih Bisa bisa di 90. gua juga ini ya. Di Lakukan penolong resusitasi ini ulang. ini. Ayo 90. Nadinya udah PTP naik nih. ulang, Tapi PTP ulang. oke, Berapa, PTP Dok? ulang. 60 detik. Mantap. Kenapa tadi kenapa? Hah? 60 detik kan? Selama yang 30 kedua. detik dulu. Kenapa Ya, tadi? apa Kenapa? yang kedua? Yang Yang kedua kedua 60 60 detik. Kenapa tadi kenapa ngomong detik, Dok? Jadi ceritanya meriksa nih. Nadinya Ternyata nadinya masih di bawah Eh, 190. 90 lah misalnya, atau ya oh udah naik nih, aku mau hitung dulu, kan harus dihitung kalau habis dari di bawah 60 untuk memastikan dia di atas 60. Tapi kayaknya udah naik, tapi dia nggak yakin di atas 100 ya, udah dihitungnya Di PTP 90. ulang lagi ya. Ya,
Ya, kenapa di VTP nggak dikompresi lagi? Karena dia di bawah Karena di bawah 100 itu. Dan sudah di atas 60, jadi nggak kompresi lagi. Ya, kalau kompresi di bawah Kompresi kan 60 kalau ya. di bawah 60 Iya, Ya. iya. kompresi Terus terakhir habis itu. itu, ya. Terus habis itu udah nih, udah dilakukan harus dilakukan VTP. VTP perlu ada yang diubah nggak? Enggak, dia tetap Kalau suhu. kalau dia Betul, kalau dia suhu betul. ininya napas udah Karena kan bagus. PPP-nya udah 5. Enggak ada udah. Bentar minum dulu. Oh iya, gak apa-apa. Nah, ini udah makin bagus ya VTP. Makin di atas 100 tapi masih sesak. Ini tiba-tiba habis di VTP langsung nangis. Jadi Pas. teman-teman Bagus. udah nggak patokan ini lagi, yang penting udah Kalau tahu. dia nangis udah Yang penting mah 100 selesai Ya. tugas Iya. kita. Tapi setelah teman-teman udah tahu 60, berarti patokannya udah teman-teman udah mikir nih. Dia pertama di bawah 100 di atas 100, yang kedua di bawah 60 atau di bawah 60, benar nggak? Iya. Ya, kayak gitu. Tapi urutannya di bawah 100 di atas 100 dulu. Jadi tujuannya apa? Ketika ini di bawah 100 udah ada VTP si PEP dulu Si PEP. sambil dia memastikan lagi. Jadi jangan tunggu, tapi di bawah 60 nggak? Jadi ditunggu dulu, jadi belum dikasih apa-apa. Jangan gitu. Wah, ini Pokoknya misalnya ini dulu kita nilai ya. ya. Wah, di bawah 100 SPO-nya, nih. SPO-nya Wah, di bawah nanti. 100 sudah VTP. Oh, di atas 100, tapi kok masih sesak si PEP. Jadi pas dia kok agak sesak ya, tapi 130 tapi kok sesak ya. Saturasi Tahunya coba. dari ini dok, sesak gimana dok? Kan Apa? dari kalau Tingkat menangis kan sensitif. Saturasi, Retraksi. saturasinya, Biasanya dia agak saturasinya. lambat. Nah, makanya Kalau fungsinya saturasi dilihat dia menit ke berapa. Heeh. Udah lama kok saturasinya 70 ya, udah 10 menit masih 60 atau berapa, wah. Nah, berarti dia masih sesak. Terus sesak tuh biasanya kelihatan. Baterainya apa sih bahasanya? Megap. Keplek ya, megap. Cuping hidung, Ya, atau pasannya. retraksi. Retraksinya Terus nangisnya ada. nggak lega. Hmm. Biasanya Kayak merintih, Nah, merintih. Dia aduh, merintih. gitu. Nah, kayak jadi kelihatan kan. Jadi kalau udah memang bayi itu kalau udah Kalau dengar dia udah nangis kuat kalau tuh dia kuat nangis kuat, wah, udah berarti. ingat, nangis pasti bernapas. belum tentu. Belum tentu. Jadi belum tentu bernapas, respirasinya emang dia clear banget. Iya. Justru kalau menangis dia udah pasti bernapas. Berkembang. Ya, berkembang. Nah, sekarang udah tahu nih yang di bawah 60. Sekarang udah dicek lagi nih. Masih di bawah 60. Masih dilakukan PPP. ulang. ini Nah, resaksi apa? Tadi ini, koreksinya PPP. kan ingat Kompresi. selalu kan sembari koreksi. Kompresi. Ya, betul kan udah kompresi tapi masih 60 dicek. Kita ini ulang Nah, lagi. ya kan Kita- tetap dikoreksi. Nah, Koreksi, koreksi salah satu dikoreksi yang nanti. terakhir kan ada alternatif airway. Kalau kayak gitu artinya apa? Apakah ini perlu diintubasi? Apakah kita ada laringoskop? Ini jangan sampai. Ini kan contoh, ini kan prosedur aja. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai, ini kan cuma contoh aja. Maksudnya belajar. Lakukan intubasi. Nah, habis dilakukan jadi Intubasi gimana tuh dok? ETT. nah ETT jadi pakai laringoskop. Memang kita nggak ada alatnya. Jadi laringoskop, pastikan laringoskop alatnya buka, ya, hidup lampunya diiniin. Kita masuk ke Yang itu rumah mulut ya. sakit, ya melalui mulut. Nasal apa hidup? Lakukan. Itu mah bukan ranah kita. Iya, tapi udah- tapi ini Asal tahu, seininya kita ya. belajar aja gitu. Nah, tapi ada kalau nggak salah dari ini Pasti pernah kan kalau mendengarkan kayak gini kan penerangan. kita telepon dokter kan. Nah, mendengarkan penerangan bahwa orang yang sudah dilakukan kompresi harusnya sudah terpasang Iya, ETT. banyak. Jadi tujuan ETT itu kan dia udah kayak gini, terus kompresi. Jadi sebenarnya kompresi dilakukan itu setelah udah pasang ETT. Artinya VTP ketika udah turun nadinya turun, kita udah koreksinya. Oh ini butuh nih. Pas udah butuh dikompresi, ya udah dengan minimal interupsi cepet ininya. Tapi tetap dilakukan dulu VTP. Tapi kalau sudah siap ETT-nya, jadi mungkin dikompresi, tapi udah siap ETT-nya langsung. Atau enggak sebelum kompresi udah siap-siap ETT. Jadi ETT juga udah siap biasanya kalau misalnya idealnya. Idealnya ketika kita lakukan apapun semua alat siap, yang jangan sampai sih, tapi semuanya disiapin. Ketika udah butuh, oh ya udah langsung misalnya ETT segala macam udah diginiin, udah di bawah 60 langsung yang satu kompresi, yang satu dari itu. Karena kalau udah ETT kan dia pakai bak valve mask ya. Yang itu bagging. Disambungin lagi gitu kan, diiniin. Satu iramanya sama 30 detik, yang kedua 60 detik, dilakuin lagi segala macam. Nah kalau misalnya udah pakai ETT atau apa, terus ini masih di bawah 60 lagi, nah itulah fungsinya A, B, C, D, drugs. Pakai epinefrinnya Lewat 1 sini, banding Dok, ya? 10.000 lewat. Ibu Pina. Betul, itulah namanya. Nah yang kemarin aku waktu di Buga Belajar, Darmat ya, Dok? Neo, nah inilah yang aku pelajari waktu itu pun kita minta kan tolong buat belajar pasang vena umbilikal. Ada Jadi, pasiennya dok.
ada waktu Dokter itu lihat udah. Di aku kucing. lakuin Dokter lakuin. iya dibolehin. Jadi akhirnya minta kan, Deteksi. tapi cuman 1 atau 2 kalau nggak salah dapatnya. Si Meli dapat 1 aku 2 kalau nggak salah ya, tapi 1 Meli atau udah 2. bisa, Meli. Meli pernah juga, jadi 1 apa 2, cuman itu udah lama kan. Nah ya itulah, kita nggak ada manakin juga. Aku Tapi kalau kelihatan kan dok ininya venanya. iya ada gede, 2 yang vena, besar. ada Ada ya, 2 kan? ada 2. Tadi Nah, kan itu- arteri apa gimana? Arteri kan Nah, Oh, jangan arteri sampai- satu pena ya. ya. Ya nanti susah sih ya, emang Nanti lah harus udah harus ada Iya. ada ininya vena Kalau kayak gini umbilikanya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terpasang ETT, kita ininya juga, alatnya juga kita, memang kita tuh belajar, kayak sama kayak CTG misalnya. Misalnya kemarin aku tuh, kalau di sana kan kayak ibaratnya koas atau PKL ya, namanya itu. Jadi kalau nggak nanya, Nggak bakal nggak ini. dapet kan? Nggak dapet ya. Oh iya, boleh. Hah? Oh iya, boleh. Nah, kalau nggak nanya nggak dapet kan? Nah, jadi pas nanya, oh ini kan CTG. Tapi kalau udah tahu CTG, alat CTG kan ada juga ibaratnya. CTG Jadi, kita nggak ada. nggak bisa. jadi sebenarnya sih puskes. Karena rumah sakit kayak gitu. Tapi ada sih satu puskes yang ada CTG ada. Soalnya aku dari Tergantung Ciracas sih. ada, Ada, ya. Sebenarnya iya tergantung ininya ya. Cuman ya masih nggak di ini juga. Cuman buat apa juga setelah aku pikir, maksudnya CTG itu kan lebih ke spesialis juga sebenarnya. Cuman kalau kita ada ya udah, kalau nggak ini. Cuman yang penting kita tahu lah alurnya gitu aja deh. Untuk yang ini, walaupun kita nggak ada laryngoscop, walaupun kita nggak ada vena umbilical, tapi seenggaknya tahulah alurnya. Nah, jadi epinefrinnya dimasukin bukan di vena, memang boro-boro masih bayi, susah kan, apalagi lagi emergency gitu. Caranya dimasukin lewat umbilical, atau kalau ini belum terpasang lewat endotrakeal bisa, dengan perbandingan 1:10.000. Caranya gimana? Dicairin dulu. Dicairin epinefrinnya 1 ampul. Nah, ini buat teori aja, 1 ampul dimasukin, diambil. Cairannya berapa? Epinefrinnya ambil aja. Satu ampul. Satu ampul itu 1 cc deh kalau nggak salah. Epinefrin Berarti 1 semua cc ya? kok 1 mili semuanya. Nah, kan 1 mili diencerin sampai 10. Oh, Nah, 9 jadi. diencerin 9 banding 1 berarti. Iya. 9. Nah, aku lupa NaCl apa aku ADC, tapi Biasanya diencerin Covides ya sih. Covides Ha. biasanya. Nah, diencerin 10, terus habis itu, nah udah nanti diambilnya 0,1 sampai 0,3 per kilogram berat badan. Jadi, ya jadi Itu ibaratnya mah dihitung lagi. Cuma diencerin. hitung lagi berat badan bayi lahir berapa sih paling ini? Misalnya 3 kilo. 3 kilo kan, berarti 0,3 sampai 0,9, 0,3. makanya biasa dikasih 0,5 dulu. Nah, ya kayak gitu ya. Jadi cara pengencerannya begitu, terus pas dilakuin, oh ternyata naik misalnya. Ternyata naik jadi 90. Tetep lah si Pepna dok. Yakin si Pep ada yang lain? 90. 90. Bukan Kurang. CPEP tuh di atas 90. Di atas 100. Oh iya ada PPP. 100 CPTP. Lupa sip. lagi tuh. Gak apa itu kita sharing. Nah, sejauh Iya. itu resusitasi, kalau udah kembali lagi ke langkah awal di ini. Udah sih, terus habis itu jangan lupa bayinya itu selalu usahakan dalam kondisi. Jadi ada yang bagus tadi Bu Fat bilang sama Mbak Isi mengenai biru atau enggak. Nah, nanti kalau udah semua bagus, loh kok ini masih ini, tapi semuanya bagus, tapi kok ininya kayaknya itu mungkin butuh proses. Gimana cara mempercepat proses biar ini bagus juga? Nah, sama. Panas juga ya. Nah, orang yang hipotermi biasanya, iya, benar, nah, jadi retraksi juga. Jadi semua harus dia, ini kan infant warmer namanya. Infant itu anak-anak, warmer penghangat. Jadi emang harus penghangat. Jadi memang bayinya harus kondisi hangat, karena kita mau resusitasi gak ada hangat-hangatnya sama sekali, sama aja. Jadi emang karena hangat itu membantu. Itu pasti, karena emang itu kan perawatan rutin juga ada di situ. Nah, sekilas itu. Nah, tambahan lagi mengenai ini. Nah, ini hanya tambahan aja mengenai Mixep. ya mixtape. Nah, mixtape ini aku nggak tahu mixtape yang keluaran berapa, kayaknya agak beda deh. Nah, intinya gini. Pertama kalau teman-teman lihat mixtape, kalau udah tahu ini udah sama aja. Kalau ini pertama kali nentuin itu semuanya kan fraksi oksigen, dia oksigennya langsung di ini nih ya. Nah, kalau ini ada namanya fraksi oksigen, bedanya di oksigennya aja. Jadi ini bisa nentuin pakai rumus yang ada di balik Di sini. belakangnya nih dok kayak katanya. Ya, sebenarnya sih nggak mesti di aku ajarin di sini juga sekalian ya, nanggung. Nah, jadi Kalau buat bawa-bawa ini Nah, kan dok. untuk ini dulu, menentukan pertama kita kalau menentukan ini udah semua mau nentuin PIP dulu kan. Nah, PIP cara nentuinnya gimana? Ini dimaksimalin dulu kan semua, dimaksimalin kan. Ini doang kan kalau ini mah ya. Ya kalau ini cuma ini doang makanya adanya ya kan.
Berarti kalau misalnya ada di sini doang, berarti ini langsung PIP kontrol, langsung tentuin ke PIP yang kita udah mau. Berarti dia udah nggak setting PIP maksimum lagi. Kalau ini kan ada maksimumnya dulu. Iya. Kalau ini nggak ada, ya udah berarti taruh ke 30. Nah, kalau yang tadi di YouTube yang aku cari memang biasanya ada 2. Di atas ini ada lagi biasanya. Nah, satu itu apa? Untuk Yang peak itu. ya, peak. Jadi satu itu yang PIP. buat PIP-nya, yang di sini mungkin untuk yang maksimalnya. Jadi nanti tentuin dulu sampai 40, baru tentuin lagi. 30. Yang penting teman-teman tahu prinsipnya. Kalau udah kayak gini nggak ada, oh berarti ini mana tahu udah Langsung, langsung mungkin dia atau apa, langsung. atau nggak misalnya dia 40, aku juga nggak tahu sih nentuinnya di gimana. Intinya ketika udah tahu maksimum 40, terus tentuin lagi yang kita mau 30 atau 25 tergantung. Berat Kondisi badan. baik. Berat badan baik. Apa cukup umur apa Iya, cukup umur, ya. ya betul. Nah terus habis itu udah PIP udah jelas PIP. untuk menentukan apa Ya. kalau PIP-nya 7, sama juga. Jadi PIP ini di di sini ya, Dok, ya? Ini nggak usah. Oh, Jadi nggak usah. ya maksudnya gini, PIP sama PIP semua sama kayak gitu. Aku mau jelasin bahwa PIP di sini dengan PIP di situ nentuinnya sama. Begitu juga dengan PIP-nya. Yang beda adalah ketika sudah nentuin PIP, PIP dan ininya, yang beda adalah ini fraksi oksigen. Nah, dia kalau ini fraksi oksigennya nggak ada, dia langsung nentuin dari sini aja, udah otomatis pokoknya 7 sampai 10. Kalau yang ini bisa nih ditentuin. Nah, untuk menentukan, ini sebenarnya bagus kalau bisa berfungsi. Untuk menentukan, pertama kita kasih dulu tuh oksigen yang 21%. 21% itu oksigen yang ada di udara luar, ya kan? Kita belajar 21%. Caranya gimana? Nah, caranya ini tinggal dilihat oksigennya. Di sini kan ada R. R-nya 6. O-nya 0. Nah, tapi ini lucunya ini cuma sampai 7 ya. Sebenarnya ada yang terbaru rumus 8. Makanya aku nggak tahu Sampai apakah 8 ini ya, Dok, ya? apakah ini masih Udah lama. lama, Nah, kayaknya. takutnya ini yang lama. Dulu bukan yang terbaru. Yang terbaru 8, tapi aku nggak apa-apa. Terangin yang di sini contoh aja ya. Ini berarti kayaknya lama, ini mungkin rumus 6. Kenapa aku bisa bilang rumus 6? Contoh, 6 0 ya. 21% kan? Jadi, kita lakukan misalnya udah nih dilakukan apa namanya? PIP-nya misalnya bisa kita lakukan SIPEP, contoh SIPEP. Berapa PIP-nya? 7. Oke, PIP-nya cukup 5. bulan 5 ya. Cukup bu. Cukup bulan. Cukup 30. bulan 30. Ya, berarti PIP 30, PIP 7 dilakukan langsung SIPEP. Fraksi oksigennya mulai dari yang paling rendah adalah 21%. Nah, inilah bedanya, dia bisa nentuin fraksi oksigen. Kalau ini kan langsung 7 sampai 8 gitu kan. Ditentunya PIP aja tekanannya. Nah, di sini bisa ditentukan dengan fraksi oksigen lagi, ditambah lagi ditambah lagi di tombol di sini itu dengan air udara sama oksigennya. Nah, caranya nih kalau kita lihat gini berarti rumus 6 artinya apa? 60 itu 21. 51 itu 34. 5 tambah 1 berapa? 6. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 3, 6. 2 tambah 4, 6. 1 tambah. Ya. Jadi maksudnya 0 tambah 6, sorry. Nah, 1 tambah 5 ya kan? Jadi intinya, jadi di sini 60 21. Ini nih yang lama nih, ini yang lama. Biasanya nanti 31 41 artinya dari 20% naikin dong ke 30. Teman-teman sebenarnya nggak usah langsung apal gini. Misalnya rumus 8 misalnya ya. 80 21%. Naikin dong ke 30, ternyata di 31-nya itu 71, ya kan? 71 itu 7 tambah 1 8 kan? Di bawahnya lagi 6. Kalau 6 sisanya berapa biar jadi 8? 6 3 2. 6 tambah berapa sama dengan jadi 8? 2. 5 tambah berapa sama dengan jadi 8? 4 tambah berapa? 4. Nah, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi itu nambah naik. Nah, tapi kalau teman-teman lagi guru atau apa bisa aja lihat dari sini. Iya. Cara bacanya yang penting tahu. 6 di sini R. Oksigennya 0. Jadi 0 ke 6 ketemunya 21. Langsung teman-teman di sini. R-nya tadi berapa? 0. R-nya 0 kan ya? Aku nggak salah ya. Oksigennya 0 ya. Oksigennya 0. R-nya 6. Nah, R-nya 6. Nggak bisa nyala. Udahlah, R-nya 6. Oksigennya 0. Jadi Oksigennya disetting dari sini. 0, R-nya 6 ya, Dok ya. Ya. Nah, Berarti tekan 21 gitu. ya. Ya. Nah, terus habis itu ini udah 0 nih. Ini udah 0. Di sini udah 6 ya. Betul ya? Nah, terus habis itu kan kadang suka disambung di belakang juga nih, kayak gini nih. Berapa disambung di belakangnya? Disambung di belakangnya biasanya itu jumlah tadi yang 0 mana? Sorry, yang 0. Ini 0 oksigen. Oksigen ya. Jadi oksigen ditambah 2. 0 berarti kalau 0 berarti yang ini nanti 2 aja. Oksigen. Beda dengan yang ini. Ini langsung setting 7 sampai 10. Kalau ini Enakan tergantung. ini ya? Iya. Cuman memang ini Ini ya praktis di bawah-bawah. iya, itu aja.
juga bawah-bawah. pasti. Ini karena nggak ada Harusnya- ininya kali ya, Pak. Harusnya Jadi kayak kita masih bingung ya, Dok. Kalau Iya. emang nggak nyala jadi masih bingung. dan ini yang lama deh kayaknya. Iya. Itu sih. Jadi intinya teman-teman udah tahu CPAP, udah tahu PIP, udah tahu PEP. Yang ini tuh jangan bingung, ini hanya fraksi oksigen. Menentukan fraksinya lagi, kuantitas berapa persennya, lebih sebenarnya bagus nih, detail dan bisa dibawa kemana-mana. Iya, ini. Cuman kalau ini ya nggak apa-apa juga, ini justru lebih simpel. Cuman nanti kan tinggal lihat dari saturasi dan dia nggak bisa dibawa kemana-mana. Dia emang Berat ini. loh ini. Iya. Sekali-kali. Udah kayaknya itu dulu ya. Gimana teman-teman? Itu iniannya ini resusitasi neonatus. Jadi ya apa? Besok bikin apa, Mi? Sore. Besok kayaknya kita stimulasi sendiri-sendiri ya, Dok. Iya, besok Ah. kita Stimulasi. Oh, piket. Besok sore. Oh sore. Iya, besok kalau dokter nggak ada ini kita Besok aku nggak apa-apa ada kalau apa dokter ya? nggak bisa ya kita Kita aja aja. sambil belajar. Oh, Iya, kan ada video Minta ininya. juga. Kirim ke aku ya sambil belajar, mas nenek mah harus Iya, iya. dibaca-baca lagi. Dok, minum